Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu pendidikan multikultural di beberapa negara, dan yang kedua itu apa sih problematika pendidikan kultural atau isu-isu multikultural dalam masyarakat yang plural, begitu ya. Jadi ada dua materi. Setelah minggu lalu atau pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan materi atau share ya artikel tentang bagaimana konsep pendidikan multikultural dalam mata pelajaran PAI ya, dalam mata pelajaran PAI itu seperti apa. Kemarin sudah dijelaskan ya secara singkat bagaimana. Ada beberapa pertanyaan, nanti saya ulas di pertemuan terakhir besok ya. Sekaligus nanti saya akan mereview beberapa materi yang memang perlu untuk diulang untuk melihat bagaimana sih keterkaitannya, begitu ya. Pada intinya pendidikan multikultural yang bisa kita formulasikan dalam mata pelajaran PAI itu bisa diintegrasikan ke dalam beberapa pendekatan ya, baik pendekatan dari kurikulumnya atau dari materinya atau dari misalkan program-program yang dilaksanakan oleh sekolah. Intinya pendekatan multikultural ini yang kita gunakan dalam pendidikan itu fleksibel ya, bisa diintegrasikan dari manapun. Tapi yang jelas harus ada komunikasi yang intens antara lembaga sekolah dan juga masyarakat, yang dalam konteks ini berarti wali murid ya. Bagaimana kemudian kita sama-sama mempunyai visi dalam dalam mewujudkan masyarakat yang memang toleran, saling menghormati, saling menghargai, begitu ya. Tidak kemudian mudah dalam berprasangka, lebih kemudian mengedepankan musyawarah dan mufakat. Nah, ini yang kemudian kita perlukan ya. Oke, baik. Yang pertama kita akan bicara tentang sejarah pendidikan multikultural di Amerika Serikat dan Eropa. Sebetulnya seharusnya materi ini sebetulnya sudah di awal ya. Tapi ini memang RPS-nya memang dari koordinatornya seperti ini, jadi saya ngikut saja. Oke, sejarah pendidikan multikultural. Kemarin beberapa ada pertanyaan. Apakah yang pengaplikasian atau implementasi pendidikan multikultural yang ada di Amerika Serikat itu sudah ideal, begitu ya? Kenapa berbeda dengan yang ada di Indonesia, begitu? Jadi sebetulnya konteksnya itu berbeda. Yang ada di Amerika dan juga di Eropa itu konteksnya berbeda dengan yang pendidikan multikultural yang diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena pendidikan multikultural yang di Amerika dan Inggris ya, salah satunya yang ada di Eropa, bersifat antar budaya etnis yang besar, yaitu budaya antar bangsa. Maksudnya di sini persoalan yang muncul di Amerika Serikat dan juga di Eropa itu adalah persoalan antara masyarakat Amerika atau suku Arya, begitu ya. Kita katakan suku Arya dengan suku Dravida atau kulit putih dan kulit hitam. Kulit hitam itu mereka anggap sebagai pendatang. Kulit putih itu tuan rumah. Nah, sama yang ada di Eropa juga sama. Ya. Konfliknya itu ya antara kaum migran dengan kaum yang memang berkembang di Inggris, begitu ya. Kaum asli orang Inggris, begitu misalkan. Nah, baru kemudian muncul konflik. Adanya perbedaan-perbedaan, kemudian adanya konflik dan lain sebagainya. Ini yang kemudian mendorong yang pertama pemerintah Amerika untuk melakukan atau menerapkan pendidikan multikultural sebelum persoalan ini kemudian menjadi konflik yang lebih besar lagi. Ya, ada 4 tahapan. Ini 4 tahapan ya. 4 tahapan
yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam pengembangan pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan yang bersifat segregasi yang memberi hak berbeda antara kulit putih dan kulit berwarna, terutama terhadap kualitas pendidikan. Jadi pada awalnya kulit hitam itu boleh tinggal di sana, tapi kemudian mereka punya hak yang berbeda. Antara kulit hitam dan kulit putih mereka diberikan hak berbeda dalam pendidikan. Bahkan biasanya kulit hitam ya tidak boleh sekolah di sekolahnya orang kulit putih. Mereka akan mendapatkan bully, hinaan, dan lain sebagainya. Ya, kemudian itu tetap melahirkan konflik ya. Kemudian tahap yang kedua, pendidikan menurut konsep salad bowl, di mana masing-masing kelompok etnis berdiri sendiri, mereka hidup bersama-sama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok yang lain. Kemudian ditawarkan konsep salad bowl. Salad tahu ya? Salad itu berisi banyak buah-buahan ya dalam satu mangkuk, tapi kemudian tidak merubah buah-buah yang lain. Misalkan ketika sudah dicampur pun, yang namanya potongan melon ya tetap potongan melon, yang potongan anggur ya tetap anggur, yang kiwi ya tetap kiwi, begitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan salad bowl. Mereka itu hidup bersama-sama, tapi mereka sendiri-sendiri begitu. Tetap mereka bisa hidup berdampingan, tapi mereka sendiri-sendiri begitu loh. Ya, ini yang salad bowl. Kemudian ada juga yang ditawarkan selanjutnya konsep melting pot. Melting pot ini masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Melting pot ini seperti misalkan kita katakan bubur ayam begitu ya. Bubur ayam itu dicampur, atau kalau melting pot ini nanti yang kelihatan itu ya kelompok-kelompok yang dominan. Ketika dicampur begitu ya, misalkan kita makan bubur ayam begitu, yang dicampur itu kan yang dominan itu kan buburnya ya. Misalkan ada bawangnya atau ada cabenya, itu kan nggak terlalu terlihat. Tetap yang terlihat itu kelompok-kelompok yang dominan. Jadi tetap yang menang ini ya kelompok-kelompok yang dominan. Sehingga tahap keempat ini adanya pendidikan multikultural yang melahirkan suatu pedagogik baru serta pandangan baru mengenai praksis pendidikan yang memberikan kesempatan serta penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa membedakan asal-usul serta agamanya. Baru kemudian ditawarkan konsep kesamaan hak tanpa membedakan asal-usul serta agamanya. Ya, tapi ini sekali lagi persoalannya konteksnya itu konteks antar budaya etnis yang besar. Kulit hitam, kulit putih begitu ya. Nah, kalau di Inggris ini juga sama. Pendidikan multikultural di Inggris itu berkembang sejalan dengan datangnya kaum migran yang mendapat perlakuan diskriminatif oleh pemerintah dan kaum 9 mayoritas Inggris hingga menimbulkan gerakan yang berlatar belakang budaya. Nah, bagaimana kalau pendidikan multikultural di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia ini beda. Pendidikan multikultural di Indonesia itu bersifat budaya antar etnis yang kecil, budaya antar suku bangsa. Jadi keragaman budaya datang dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari pendatang atau migran dari luar negara. Tapi kita Indonesia itu memang sudah masyarakatnya itu sudah plural ya. Sudah plural dari mulai bahasa, kemudian etnis, suku, kemudian budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Ini yang membedakan. Ya, maka seharusnya pendidikan multikultural di Indonesia ini lebih mudah diterapkan ketimbang yang ada di Amerika maupun di Eropa. Kenapa? Karena sebetulnya kita satu saudara begitu ya. Kita satu saudara, dan kalau diminta untuk akur begitu seharusnya itu lebih mudah ketimbang kalau yang di Amerika dan Eropa itu kan mereka memang beda
beda. Ada pendatang begitu ya, ada ibaratnya ada tamu datang, dan bagaimana kita bisa menerima mereka begitu kan. Kan lebih susah ketimbang kita harus menerima kakak kita atau adik kita atau sepupu kita. Itu kan sebetulnya seharusnya lebih mudah ya, tapi sekali lagi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Ada faktor politik, ekonomi, sosial ya, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi asumsinya bahwa pendidikan multikultural di Indonesia ini seharusnya akan bisa lebih efektif ketimbang yang ada di Amerika dan Eropa. Tapi ternyata kita punya problematika yang sampai saat ini masih kita temui. Seperti yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Ya, jadi banyaknya budaya-budaya yang dimiliki oleh daerah begitu ya. Ini memunculkan bahwa budaya-budaya tertentu itu lebih ditonjolkan ketimbang budaya-budaya yang lain. Ini bisa jadi karena faktor politik atau faktor yang lainnya begitu ya, atau faktor sosial atau pengakuan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya budaya-budaya yang memang ditonjolkan atau lebih dianggap dominan begitu, ini yang justru kemudian memicu konflik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis. Kemudian pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Ini juga sama, membuat kontrol pemerintah terhadap budaya-budaya yang berkembang itu kemudian kan diserahkan ke daerah masing-masing. Ini juga berkaitan juga dengan yang poin nomor 1 tadi. Kemudian kurang kokohnya nasionalisme. Ya, kurangnya pemahaman terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila begitu ya. Ini justru atau menghilangkan atau mengikis begitu ya, mengikis jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Kita rasa kesatuan atau rasa persaudaraan kita sebagai sesama bangsa Indonesia ini semakin memudar. Berbeda dengan dulu ketika awal-awal kemerdekaan, kita masih betul-betul jiwa nasionalismenya itu begitu tinggi, bahwa kita Indonesia berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia ya. Tapi kalau sekarang ya, kurang pahamnya masyarakat kita dengan nilai-nilai Pancasila begitu ya, ini juga memudarkan jiwa nasionalisme kita. Maka kita akan merasa bahwa kita itu tidak bukan satu keluarga, bukan saudara yang harus hidup saling berdampingan, akur begitu ya. Kalau kita berbeda, ya kita berkonflik begitu. Tapi kalau misalkan jiwa nasionalisme kita masih tinggi, itu kan ketika kita berbeda, kita tetap satu begitu ya. Kita mencoba untuk memahami, oh iya, kenapa kita berbeda? Oh iya, kita masih saudara sebangsa dan setanah air. Maka kita juga harus tetap mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan begitu. Kemudian fanatisme yang sempit. Fanatisme sempit ini yang seringkali kita temui, bahwa kelompok yang satu menganggap bahwa kelompok mereka yang paling benar dibanding dengan kelompok yang lain. Ini fenomena yang sering kita temui ya di akhir-akhir dekade ini, dan seringkali memicu konflik, apalagi konflik-konflik keagamaan yang sangat sensitif. Kemudian konflik kesatuan nasional dan multikultural ya. Kemudian kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Ini jelas persoalan-persoalan ekonomi ini juga memicu terjadinya konflik ya. Masyarakat yang ada di lapisan ekonomi ke bawah begitu ya, mereka akan cenderung lebih lebih sensitif ketika mereka itu
mengalami misalkan tersinggung dengan sesuatu atau dengan perkataan dari kelompok lain atau mungkin yang lainnya seperti itu. Kemudian keberpihakan yang salah dari media massa khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Nah, ini juga sering kita temui. Kita seringkali mendengarkan berita-berita yang sebetulnya media massa atau televisi swasta itu setiap channelnya itu kan mereka punya ideologi mereka masing-masing. Jadi mereka itu punya pro ke siapa, kontra ke siapa. Nah, berita-berita yang mereka sampaikan atau sajikan itu juga perspektifnya itu juga bisa kita lihat begitu ya. Jadi ketika melihat sebuah berita jangan hanya dari satu stasiun TV saja, tapi juga harus dari berbagai sumber supaya kita bisa tahu, pemahaman kita itu bisa komprehensif, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tapi coba kita lihat dari berbagai sudut pandang. Ini seperti itu ya, itu problematika dan juga bagaimana sih sejarah pendidikan multikultural di beberapa negara, baik di Amerika, Eropa, dan juga di Indonesia. Mudah-mudahan ada gambaran ya sampai di sini. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.